Apakah kuping Anda kuping horeg? Ingin kehoregan Anda naik ke derajat yang lebih audiopil? Ini dia solusinya. Fatfrek Deus. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Audio Geek Brotherhood dan Om Harmokoli yang telah memberikan saya kesempatan untuk mereview ayem ini dan menjadi pembukaan video saya setelah sebulan lewat saya tidak membuat konten apapun di channel saya. Dari awal kemunculan brand dari Singapura ini di forum-forum audio Indonesia, yang saya dengar adalah tentang betapa ayem ini menjadi list teratas para basshead kelas berat. Mulai dari Grand Maestro, Maestro Mini, Scarlett Mini, dan lainnya. Tapi sayangnya, untuk memiliki salah satu impian para basshead dari brand Fatfrek ini, kita harus merogoh kocek yang cukup dalam, lebih dari 500 USD. Tiba-tiba, Fatfrek berkolaborasi dengan HBB dan merilis Deus ini dengan harga sekitar 250-an dolar saja. Dan menjadi ayem termurah yang mereka punya dan tetap memiliki teknologi bass Canon ala Fatfrek. Lalu apa yang mereka kurangi untuk menekan harga Deus yang terpaut jauh dengan ayem Fatfrek lainnya? Apakah ayem budget mereka tetap bisa memuaskan para basshead? Mari kita bahas. Untuk gambaran ya, daily driver saya saat ini adalah AKSE 200 yang mempunyai suara yang cukup netral, bahkan paling netral dari semua source yang pernah saya miliki. Hanya ada sedikit sekali bumbu warm, hanya sedikit sekali. Kemudian untuk ayem, saya memakai ayem-ayem yang memiliki mid yang maju atau mid centris ya. Mid to treble lah, mid to high seperti F Audio Chorus atau Biki EZ Win dan Biki 10. Itu semua mid-nya dan high-nya lumayan maju ya. Jadi berkebalikan dengan Deus ini yang justru yang lebih diberikan penekanan ada di bass-nya. Jadi saya cenderung lebih suka ayem dengan suara mid to high yang bagus dan kurang suka jika area itu terganggu. Gitu ya. Itu sebagai gambaran saja. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu bagian packaging dan aksesoris. Untuk bagian ini, rasanya saya ingin berkata kasar gitu ya. Kasar gitu ya. Untuk ayem 4 jutaan seperti Deus ini, 250 dolar. Kenapa packingnya kayak kajet gitu? Ini seadanya banget lah gitu ya. Ya memang sih jauh lebih murah dari ayem Fatfrek lainnya. Tapi masa gini amat gitu ya. Mungkin kalau di kamera nggak terlalu kelihatan ya. Tapi ini kotaknya kecil banget. Kita bandingkan ya. Kita bandingkan dengan ini, Win. Win ini harganya hampir ya 3 juta lebih ya, 3, sekian ya. 200-an sekian gitu ya. Ini segini kotaknya. Deus segini. Yang lain lagi ada ini, kotak KIOA Adonis New. Ini harganya 2 juta sekian ya, nggak sampai 3 juta malahan. Kotaknya segini. Ini harga 4 juta, kotaknya sekecil ini. Oke, kita bandingkan dengan ayam lain lagi. Biki EZ, Biki 10, harganya 30 dolar aja. Hah, tetap masih gedean Biki 10. Deus yang harganya 4 jutaan, cuma segini doang. Jadi, kalau di kamera mungkin kelihatannya nggak terlalu kecil, tapi kalau ngelihat langsung, mungkin teman-teman semua bakal kaget. Masa sih ayam 4 jutaan kotak segini doang gitu. Jadi memang kecil banget gitu ya. Ya pokoknya untuk ukuran kotaknya ini benar-benar kecil dan nggak pantas lah di harganya ini. Ini pernyataan yang sama sekali nggak berlebihan, memang segitunya. Dan dalam kotak yang super kecil ini, hanya ada kelengkapan yang esensial juga. Oke, kita buka langsung. Ini cover boxnya, yang simple banget juga. Nah, untuk box aslinya ini cukup bagus ya, meskipun kecil ya. Jadi terbuat dari kardus yang tebal dan kokoh, dan di sini hanya ada logo Fatfrek saja. Ini elegan sih kalau ini. Tapi kalau kita buka kotaknya, ini nggak ada basa-basi sama sekali. Nggak ada kompartemen, nggak ada apapun, langsung disambut dengan kelengkapan yang esensial. Di sini ada ear tips, ini satu set ear tips Clarion. Di sini ada impedance adapter. Kemudian di sini ada pouch yang kecil banget. Kemudian di sini ada greeting card. Dan juga ada kartu garansi. Satu lagi ada sikat ya untuk bersihin ayamnya. Ini sih nggak terlalu penting ya. Nggak ada juga, nggak masalah sih kalau yang bagian yang sikat ini.
Oke, kita bandingin nih, kita bahas build quality dari kelengkapannya ya. Oke, ini case-nya. Case-nya ini kecil banget, terbuat dari kain gitu ya. Mungkin kalau dibandingkan case-nya ini bahkan lebih kecil dan lebih murah dibandingkan ayam-ayam yang harganya $100 atau bahkan di bawah itu gitu ya. Mungkin harga yang harga sejutaan atau misalkan di bawah sejuta ini bahkan lebih besar gitu ayamnya. Case-nya lebih bagus, lebih kokoh. Kita bandingkan ya. Misalkan dengan Adonis New, ini kok case-nya cantik gitu ya. Gede, kecil, dan bagus lah gitu ya. Oke, dengan ini Biki 10. Biki 10 ini harganya hanya $30 atau 500 ribuan. Lebih besar. Ya. Lebih besar dan lebih kokoh. Ini cuma gini doang dan kecil banget ya. Kita buka ya, di sini ada ayamnya. Nah, ini dia. Kalau untuk ayamnya atau untuk unit ayamnya, ini saya sebenarnya nggak ada keluhan ya. Ini terbuat dari resin yang oke lah ya di harganya. Dan ukurannya juga nggak terlalu gede ya, jadi sedang ya. Ukurannya sedang dan di telinga saya ini fitnya tuh enak banget gitu ya. Jadi langsung masuk dan nggak terlalu kesempitan dan juga nggak loose. Pokoknya ini untuk fit dan bahan dari resin yang hose drivernya ini nggak ada masalah di saya. Nggak ada keluhan sama sekali gitu ya. Di bagian kanan di sini ada logo Fatrek ya. Nih logo Fatrek sama seperti yang ada di sini. Kemudian di housing yang kiri ya, ada logo HBB. Karena memang ini kan ayam kolaborasi gitu ya. Untuk ini nggak ada masalah sama sekali gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya kita bahas kabelnya. Nah, kabel ini sebenarnya bukan kabel asli dari atau default dari Deus. Ini merupakan namanya kabel upgrade, namanya Silverblood. Mereka menamainya seperti itu. Ini didapatkan khusus bagi teman-teman yang membeli Deus ini dengan cara pre-order. Ini dapat kabel ini ya. Untuk filtotnya saya rasa ini kurang lah ya. Jadi berasa agak murah. Ini kalau dicek di websitenya sekitar harganya 1,5-an. Cuma ini kayak kurang cocok gitu ya di harga 1,5. Ini menurut saya ya. Meskipun ini sudah dibalut dengan sleeve dari kain, tapi tetap kayak harusnya bisa lebih bagus dari ini gitu ya. Ini 0,78 ya, pinnya 0,78 dual pin dan ini sudah 4,4. Tersedia juga untuk yang 3,5, bahkan ada juga yang modular ya. Ini untuk build quality kabelnya biasa aja lah ya. Kemudian untuk build quality dari adaptornya ini sama ya. Kurang lebih sama dengan kabel Silverblood. Dan ini penting ya untuk memaksimalkan kualitas dari atau wow factor yang dimiliki oleh Deus. Jadi kalau saya sendiri, menurut saya ini penting banget. Nanti kita bahas pengaruhnya apa menggunakan impedance adapter dan tidak gitu ya. Dan ada lagi ini ear tipsnya memakai triclarion. Jadi yang ini udah oke lah ya, seenggaknya ini ada mereknya gitu ya, ada memakai brand lain sebagai ear tips. Tapi dari saya ini tetap saya sarankan untuk mengganti ke ear tips lain yang lebih bagus daripada triclarion untuk memaksimalkan suara dari Deus ini. Saya sendiri selama melakukan pengetesan menggunakan ear tip Dunu SNS gitu ya. Pokoknya ya, kalau bahas packing Deus ini kebanyakan isinya roasting semua ya. Jadi saya melihat review-review teman-teman yang lain juga untuk bagian packagingnya ini memang perlu diperbaiki ya dari Fatprek karena sangat minimalis banget gitu ya. Dan kita beralih ke pembahasan yang lebih penting ya, yang paling penting yaitu suara. Ya, apakah bisa memuaskan para bass head untuk bagi packaging sudah di-press habis-habisan oleh Fatprek? Tapi apakah bisa dibayar dengan suaranya? Nah, mari kita bahas langsung ya. Untuk sound quality, kita bahas dari frekuensi terendah, yaitu bagian low atau bass. Nah, apakah IEM ini bisa memuaskan ekspektasi para bass head? Kalau menurut saya,
Tentu sangat-sangat bisa gitu ya. Kuantitas bass di Deus ini sangat besar, terutama di bagian sub-bassnya. Tapi bukan berarti mid-bassnya kurang besar. Kuantitas sub-bass dan mid-bass Deus itu berada di atas rata-rata kebanyakan IEM yang ada. Jadi meskipun saya bilang sub-bassnya lebih besar dari mid-bass, bukan berarti mid-bassnya kecil ya, tetap besar atau bahkan lebih besar dari kebanyakan IEM rata-rata yang ada di pasaran. Jadi memang dua-duanya besar. Bisa kita lihat di frekuensi respons bagaimana sub-bass Deus ini sangat menjulang gitu ya. Dan mid-bassnya juga sama, tinggi juga. Meskipun rumble sub-bass Deus ini sangat besar, begitu pula mid-bassnya, transient Deus itu cukup gesit. Jadi untuk melahap lagu-lagu yang membutuhkan bass yang gesit, itu bisa sangat mampu gitu. Ini juga sesuatu hal yang menarik dari Deus. Harusnya kan kalau bassnya itu terlalu berat dan terlalu besar untuk gesit-gesitan, untuk yang transient yang cepat itu kan harusnya biasanya sulit. Tapi ini enggak. Deus bisa mengejar bass-bass yang cepat gitu ya. Untuk bass Deus ini tipe bass yang boomy ya. Jadi bukan hanya di sub-bass. Sub-bassnya kan rumblingnya kerasa banget tuh. Tapi untuk di mid-bassnya itu juga boomy. Jadi bukan sub-bass yang menghentak pada satu titik. Bukan. Jadi besar, tapi agak menyebar gitu ya. Jadi bukan yang nonjok banget, bukan. Tapi dia lebih ke boomy. Untuk saya sendiri yang bukan seorang basshead akut, kuantitas bass Deus ini sangat berlebihan. Untungnya, source yang saat ini saya punya itu netral. Bahkan merupakan source yang paling netral yang saya miliki ya di SE200 ini. Sehingga bass yang sudah besar milik Deus ini tidak diboost lagi dari source yang saya pakai. Kalau saya masih memakai source saya sebelumnya, saya memakai Shenling, itu kan Shenling itu lebih warm dari SE200, dan biasanya ada boost di bagian low. Nah, saya nggak tahu nih, kalau bass yang sudah sebesar ini di boost lagi jadinya seperti apa gitu ya. Dan menurut saya, untuk memaksimalkan wow factor dari Deus ini, wajib menggunakan impedance ini. Ya. Memang jadi lebih berat, tapi Deus tanpa impedance, bassnya itu hanya besar. Namun kurang memiliki kedalaman. Jadi ibarat nonjok itu nggak ada memar-memarnya. Jadi besar, gitu besar, tapi kurang berbekas gitu. Jadi saya sarankan untuk memakai impedance adapter ini. Tanpa impedance, volume listening saya di AK SE200 ini ketika menggunakan Deus, ini ada di kisaran 80 dari 150 volume maksimal. Tapi ketika menggunakan impedance, bertambah menjadi 90 dari 150. Memang nambah secara signifikan, tapi suara yang dihasilkan juga meningkat cukup signifikan ya. Area mid ketika menggunakan impedance ini terasa lebih mundur. Tapi ya namanya juga IEM bass head. Pastikan Anda menikmati bass yang disajikan oleh IEM ini dengan maksimal. Beli Deus pasti cari bassnya dong, jadi jangan mempermasalahkan area lain. Dan saya sendiri masih bisa menikmati frekuensi mid dan high dari Deus meskipun memakai impedance. Ya. Padahal saya sendiri cukup rewel untuk area mid atau vokal dan seterusnya ini cukup rewel. Tapi saya masih bisa menikmati gitu ya. Kalau kita masuk ke bagian mid frekuensi atau frekuensi yang di tengah ya. Hal menarik dari Deus ini selain bassnya yang spesial tadi adalah tentang bagaimana Deus ini mampu menyajikan frekuensi lain dengan sangat baik. Bersandingan dengan area low yang dominan. Ya, meskipun bersandingan dengan bass yang besar sekali gitu ya. Termasuk di area mid, vokal male maupun female berada di posisi yang seimbang. Agak mundur, dan instrumen-instrumen di area ini juga tetap bisa ditampilkan dengan baik. Tetap bersih dan tidak mendapatkan gangguan buruk dari bass yang begitu besar. Ya. Semisal pada lagu Itgaf milik Dua Lipa, ketika bass section belum dimulai, belum ada ya, suara vokal dan instrumen bisa ditampilkan dengan baik, jernih dan detil. Dan ketika sub-bass datang ya mulai mengisi ya dengan kuantitas yang besar juga, rumble-nya itu mengisi keseluruhan lagu tanpa mengganggu area mid sama sekali. Jadi bass dan frekuensi lainnya itu atau low dan frekuensi lainnya itu kayak terpisah gitu. Jadi nggak saling ganggu, ada batas yang bagus dan koherensinya juga tetap bagus gitu ya. Jadi nggak aneh gitu ya.
Kalau bukan karena kualitas driver yang dimiliki oleh Deus ini, dengan bass sebesar ini tentu bisa menelan frekuensi lain dan jadi hancurlah frekuensi lain, jadi butek dan seterusnya. Kalau bukan drivernya tidak sebagus Deus ini gitu ya. Boost di area upper mid membuat vokal masih enjoyable, meskipun posisinya itu memang mundur. Saya yang agak rewel untuk masalah vokal urusan mid masih bisa menikmati Deus. Sayangnya untuk rock atau metal, raungan gitar terasa kurang menggigit. Jadi untuk genre ini kurang ya kalau memakai Deus. Kemudian untuk high frequency, treble Deus ini safe. Jadi sangat aman untuk telinganya sensitif. Namun tidak sampai dark. Kita masih bisa menikmati treble yang ces gitu, masih bisa di Deus ini. Tidak sampai sparkling, tapi sudah cukup untuk menikmati. Untuk bisa dinikmati itu masih cukup lah, masih cukup enak ya. Dan saya juga kan suka treble yang tajam, yang nyerang, yang energik, saya suka. Dan masih bisa dinikmati lah di Deus ini. Meskipun bukan nilai utama, karena nilai utamanya ada di bass yang besar tadi dan berkualitas. Kemudian untuk soundstage, Deus ini cukup merata antara kanan dan kiri, itu cukup rata ya. Bahkan atas dan bawah juga. Akan semakin terasa ketika mendengarkan lagu-lagu yang dipenuhi bass. Jadi bassnya itu kayak menjalar ke semua area soundstage yang dimiliki oleh Deus ini. Nah, kelebihan Deus akan maksimal kita rasakan ketika kita gunakan untuk mendengarkan lagu-lagu yang dipenuhi bass. Separasinya cukup bagus. Tapi kalau kita dengarkan untuk lagu-lagu yang minim bass, itu ya seperti ayam lain aja gitu ya. Jadi faktor wow faktornya tuh kurang gitu ya. Jadi ya saya sarankan kalau menggunakan Deus ya pilih-pilih lagu dengan lagu yang banyak bassnya. Jadi supaya lebih kerasa tuh apa kelebihan dari Deus ini. Kesimpulannya dan closing statement saya, jika Anda budget akut, beli Deus dan tutup mata pada packaging yang sangat sederhana dan dengarkan saja bassnya yang menggelegar. Oke, itu saja dari saya. Sampai jumpa di review selanjutnya. Bye-bye.